Selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Eriani Tengalunga. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami memiliki harapan yang baru, sukacita yang baru, karena kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Sebelum kami menerima firman, kami memohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari surat Nabi Yeremia untuk orang-orang Yehuda yang berada dalam pembuangan di Babel. Meskipun mereka tidak sedang berada di tanah air kelahiran mereka, mereka diingatkan untuk mengusahakan kesejahteraan tanah asing itu, tempat sekarang atau pada waktu itu mereka hidup. Bagaimana dengan kita yang sekarang sedang hidup di tanah air, tempat kelahiran kita sendiri? Apakah kita juga perlu diingatkan, meskipun kita tidak sedang hidup di luar negeri? Sebentar lagi kita akan memperingati ulang tahun yang ke-81 negara kita Republik Indonesia. Bagaimana perasaan kita? Dulu, waktu masih kecil, bulan Agustus adalah bulan yang paling saya tunggu-tunggu selain bulan Desember. Karena di bulan Agustus, sekolah akan mengadakan atau mengurangi jam pelajaran karena mengadakan latihan-latihan untuk banyak lomba. Baik itu lomba akademik, seni budaya maupun olahraga. Lalu, di sore hingga malam hari selama 1 bulan penuh, pemerintah daerah akan mengadakan basar di alun-alun kota dengan agenda lomba antar sekolah. Sementara itu, stan-stan kantor-kantor pemerintah akan menyediakan berbagai macam makanan dan pameran. Saya dan teman-teman SD sampai SMP waktu itu tentu saja sangat antusias menyambut bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, sekarang ketika sudah dewasa, saya tahu bahwa saya tidak lagi antusias menyambut bulan Agustus. Apakah karena negara ini punya banyak persoalan? Apakah karena pemerintah, pemimpin bangsa ini banyak yang jahat? Mungkin saja itu alasannya. Tapi ada satu hal yang saya sadari, yaitu saya tidak antusias karena ternyata saya kurang berguna bagi kota ini. Saya tidak melakukan apa-apa untuk kesejahteraan kota ini. Cara kanak-kanak menyambut dan merayakan peringatan kemerdekaan harusnya berbeda dengan cara orang dewasa. Ketika kanak-kanak, kita menikmati apa yang diberikan negara untuk kita. Tetapi ketika dewasa, kita seharusnya tidak lagi fokus kepada apa yang negara berikan, melainkan apa yang bisa kita berikan untuk kesejahteraan negara ini. Cara orang dewasa menyambut dan merayakan kemerdekaan adalah dengan mengusahakan kesejahteraan dan mendoakan kota tempat ia tinggal.
mendoakan pemerintah, dan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk kesejahteraan kota atau negeri itu. Apa yang menjadi bagian saya yang sekarang tinggal di Salatiga ini, itulah yang perlu saya pikirkan. Jika saya seorang guru, bagaimana cara saya mendidik murid agar mereka bangga dan bersyukur atas negeri kelahiran mereka? Jika saya seorang penegak hukum, apa yang harus saya lakukan agar hukum di kota saya ini menjadi hukum yang bersih, yang adil untuk semua? Adakah tindakan yang nyata yang bisa saya lakukan sebagai masyarakat untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat saya tinggal? Mungkin dengan memakai produk lokal, mungkin dengan menjaga lingkungan alam, mungkin dengan menaati peraturan dan hukum. Apapun itu, mari kita mengusahakan kesejahteraan kota ini. Mari kita mendoakannya, karena kita sadar bahwa kesejahteraan kota tempat kita tinggal adalah kesejahteraan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk negeri Indonesia tempat kami lahir, tanah air kami yang kaya. Kami ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari kota kami Salatiga sampai pemimpin-pemimpin di pusat. Semoga mereka diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk bisa menjadi pemimpin yang bersih, menjadi pemimpin yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, agar bisa bersama-sama dengan masyarakat mengusahakan kesejahteraan bagi semua orang. Kami juga berdoa agar Tuhan berkenan memberikan petunjuk kepada kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang dewasa dalam menyambut dan memperingati kemerdekaan bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat menyambut hari kemerdekaan. Tuhan memberkati.